جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وآله. Ibu-ibu jamaah majelis qanita yang dimuliakan oleh Allah, saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga kesehatannya, diizinkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Walaupun nanti Ramadan kita banyak beraktivitas di masjid masing-masing, di rumah masing-masing, tapi jangan pernah kita lupakan satu amalan yang khusus, bahkan lebih ditekankan untuk dimaksimalkan pada bulan Ramadan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Maka kalau bisa dari sekarang sudah kita targetkan, bukan dicicil, ditargetkan. Nanti kira-kira ibu-ibu mau khatam berapa kali? 10 kali? 20 kali? Atau 30 kali khatam? Yang penting niat dulu ya. Yang penting niat dulu. Urusan nanti khatam atau tidak urusan Allah. Tapi kalau kita tidak punya niat, dari sekarang kita belum ada target, ya nanti ngalir begitu saja. Tapi kalau dari sekarang sudah kita tentukan, ya Allah nanti Ramadan saya ingin khatam 10 kali, paling enggak ya bawahnya sedikit lah 9 kali gitu. 9 juga belum bisa, ya turun lagi satu level jadi 8. Tapi kalau niatnya yang penting nanti saya khatam sekali, kok nggak tercapai targetnya, ya paling belum khatam. Maka target itu harus yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih banyak. Karena itu di bulan Sya'ban, penghujung Sya'ban atau terakhir ini, kalau dulu para ulama itu sudah melakukan apa yang akan mereka lakukan di bulan Ramadan. Jadi walaupun masih berada di bulan Sya'ban, tapi mereka sudah melakukan apa yang akan mereka lakukan di bulan Ramadan. Kalau Ramadan puasa, ya mereka sudah puasa di bulan Sya'ban. Ramadan tarawih, mereka sudah tarawih di bulan Sya'ban. Ramadan ada iktikaf, mereka sudah iktikaf di bulan Sya'ban. Ramadan tadarusan, maka mereka sudah tadarusan di bulan Sya'ban. Jadi seolah-olah Sya'ban itu ya Ramadan. Meskipun belum Ramadan, tapi sudah dipersiapkan untuk sampai bulan Ramadan. Nah, orang-orang seperti ini yang disebut para ulama seperti orang yang sedang memanen. Karena Rajab itu bulan untuk menanam. Yang ditanam bukan padi, yang ditanam bukan jagung, yang ditanam bukan mangga, tapi yang ditanam adalah amal soleh. Qur'annya ditanam, puasanya ditanam, sedekahnya ditanam, tilawah Qur'annya ditanam, menebar maaf. Itu tidak mudah ya. Minta maaf aja angel, apalagi memberi maaf, memaafkan. Ditebarkan, disebar kebaikan-kebaikan amal solehnya. Nanti kalau sudah Sya'ban, itu saatnya memupuk, disiram, disemai. Kemudian nanti Ramadan baru memanen. Maka orang yang tidak pernah menanam, tidak mungkin dia bisa memanen. Kalau tidak menanam kebaikan di bulan Rajab, nanti apa yang dipanen? Maka 4 persiapan yang harus sudah kita lakukan sejak sekarang minimal. Persiapan-persiapan ini nanti akan menunjang maksimal tidaknya ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, biasanya tarhib Ramadan, song-song Ramadan ini isinya ini. Apa saja 4 persiapan itu? Nah, sebelum kita bahas yang lebih jauh, kita harus punya 4 persiapan ini. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah atau persiapan nafsiyah. Ini yang berkaitan dengan persiapan hati. Ramadan itu bukan soal fisik, tapi soal hati. Sebagaimana sering saya sampaikan, orang yang ke masjid itu bukan masalah fisik. Orang yang mau hadir di majelis ta'lim itu bukan masalah fisik, tapi masalah hati. Meskipun fisiknya tidak sempurna, tapi kalau hatinya dekat dengan Allah, dia pun akan tetap rajin beribadah. Walaupun rumahnya jauh dari masjid, tapi kalau hatinya dekat masjid, dia tetap akan ke masjid. Begitu pula sebaliknya. Walaupun rumahnya nempel masjid, berdampingan dengan masjid,
Tapi kalau hatinya jauh dari masjid, ra krungu adzan, ra krungu qomat. Quran pun sama. Bukan kok Quran itu dekat dengan kita secara fisik. Mungkin di rumah banyak kita Quran. Tas kita isinya ya Quran. Nggo jimat. Yang dinding nggo Quran itu. Rumah isinya kaligrafi Quran. Tapi kalau hatinya jauh dari Quran, ya mung dipandang, disawang, tidak dibaca. Tapi kalau hatinya dekat Quran, meskipun fisiknya terbatas, matanya buta, tapi dia bukan hanya baca, tapi hafal Quran. Walaupun rumahnya jauh, tapi kalau hatinya dekat dengan majelis ta'lim, keba ini. Ya, saya nyari parkir aja sampai angin. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ibu-ibu. Hati itu yang harus kita siapkan. Ramadan itu kita sambut tidak kita sambut tetap datang. Bukan Ramadan yang butuh kita. Ada tidak ada kita nggak masalah. Ramadan tetap datang. Ramadan tetap hadir. Tapi peran kita di mana? Yang butuh Ramadan itu bukan Ramadan, tapi kita. Kita yang butuh Ramadan. Karena Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan pengampunan dosa. Ramadan itu sebagai syahrul Quran, bulan berkah karena ada Al-Quran. Ramadan itu bulan yang luar biasa. Kita yang menunggu Ramadan, kita yang butuh Ramadan. Sehari saja berjumpa Ramadan itu dosa kita langsung dihapuskan oleh Allah. Semua. Karena gini, kata Nabi itu as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar nanti ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Waktu di antara keduanya adalah kafaroh. Apa? Kafaroh. Kafaroh itu penghapus, penggugur dosa-dosa. Misalnya jenengan tadi subuh, sholat subuh. Lah kok antara subuh sampai zuhur ngerasani gibah, ngunek-ngunek ke wong. Nanti ketemu zuhur wudu. Wudu terus sholat, maka dosa kita yang antara subuh sampai zuhur itu dihapus sama Allah. Penak kan? Nah, baru gak itu sama gitu. Setelah zuhur bikin dosa lagi, sampai nanti ketemu asar, kita wudu sholat, maka dosa antara zuhur dengan asar dihapuskan oleh Allah. Waktu antara sholat itu apa namanya tadi? Kafarah. Kafarah itu penggugur, penghapus dosa-dosa. Maka orang yang rajin sholat itu orang yang paling bersih dari dosa. Karena dosanya dihapuskan dengan sholat yang dia kerjakan. Tapi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat. Entah mungkin saking banyaknya, saking seringnya sholat saja sampai angkat tangan. Maka Allah berikan satu kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan hari Jumat. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Hari Jumat yang pertama dengan hari Jumat berikutnya, Jumat yang satu dengan Jumat selanjutnya, itu adalah kafarah. Maka kalau ketemu hari Jumat kok dosanya belum dihapus oleh Allah, itu kebangetan. Karena dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, masih ada Jumat. Dihapus nanti sama Jumat. Nah, masalahnya ada dosa yang lebih besar, sehingga Jumat saja tidak bisa menghapusnya. Masih ada sisanya. Yang jenengan asah-asah itu nggo sabun rak bermerek ya, mungkin masih nempel-nempel itu ya, minyaknya terus nodanya kayak sabun sing rodok larang sidik, nah bersih. Tapi kadang saking bandelnya nodanya itu ya kudu sabun merek luar negeri mungkin, ben langsung digosok celing hilang. Sama dosa itu macam-macam. Ada yang mungkin ditiup saja bisa hilang. Oh, dosanya cuma seberat debu, enteng ini, ringan. Tapi ada dosa yang sudah nempel. Saking kuatnya nempel itu, walaupun ditiup-tiup, digosok-gosok nggak bisa hilang. Harus disemprot mungkin pakai apa? Baiklin atau mau nyebut merek malah, atau Porstek sampai bersih. Tapi ada yang saking nempel, jenengan kalau ke kamar mandi itu kan nempelnya macam-macam ya. Ada sampai meko, terus warnanya berubah. Nah, itu nggak cukup hanya dengan sabun, nggak cukup hanya dengan sikat, tapi harus ada tambahan ramuan khusus, entah itu rempah-rempah atau apa gitu, sampai disemprot sedikit langsung protol, langsung hilang.
Nah, ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan hari Jumat. Maka kita masih punya satu kesempatan lagi. Ini kesempatan terakhir. Kalau sampai kesempatan ini juga tidak kita maksimalkan, rugi serugi-ruginya. Apa itu? Kata Nabi, war ramadhanu ila Ramadan. Jarak antara Ramadan sebelumnya dengan Ramadan setelahnya, waktu di antara keduanya adalah kafarah. Jadi Ramadan itu sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa. Sehingga orang yang paling rugi, sebagaimana malaikat Jibril itu pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu malaikat Jibril mengatakan rugi, rugi, rugi. Nabi mengamini, amin, amin, amin. Para sahabat nggak ngerti. Tuh, Nabi kok tiba-tiba amin, 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 ada apa? Rupanya setelah itu Rasulullah menjelaskan, tadi datang Jibril kepadaku. Beliau mengatakan, sungguh merugilah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nabi mengamini, amin. Diamini Rasulullah. Kenapa? Ini kebangetan orang ini. Sudah dikasih kesempatan sholat, lewat. Sudah diberikan kesempatan Jumat, lewat. Bahkan sudah diberikan kesempatan Ramadan. Ini Ramadan itu sudah paling bersih, paling bisa membersihkan. Dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan sholat, bahkan dengan hari Jumat, itu bisa bersih dengan Ramadan. Lah kok juga belum protol, belum bersih, ya kebangetan itu. Maka harus disiapkan yang pertama. Persiapan apa tadi? Ruhiyah atau nafsiyah. Persiapan spiritual, persiapan hati. Yang perlu kita siapkan hatinya. Gak usah ngechat omah, dicat musik lu tamu nih oke ini. Toples ya, kaleng kongguan diisi yang asli, yang ori. Karena banyak kaleng kongguan isinya rengginang, KW semua itu. Ya. Bukan disiapkan aksesorisnya, bukan disiapkan euforianya, tapi yang paling penting adalah persiapan hati. Hati kita harus sudah siap menyambut Ramadan. Karena Ramadan ini bukan hanya soal ketemuan, tapi siapa yang merindukan. Orang yang rindu dengan yang tidak rindu beda. Sama-sama ketemu, tapi kalau rindu, ketemunya itu kayak yang film-film gitu. Ya. Tapi kalau biasa, Ramadan mana, susu poso mana. Maka manusia itu dalam menyambut Ramadan dibagi menjadi 3 bagian, kata para ulama. Ada yang menyambutnya dengan sukacita, ini kayak ibu-ibu ini, sudah persiapan Ramadan, Qur'annya disiapkan, termasuk juga mukenanya sudah siap ya. Gue tarawih, karena tarawihnya bukan di masjid sebelah, tarawihnya di Masjidil Haram kok. Ya kan? Tarawihnya di Masjid Nabawi, ya, masalahnya di sana nggak ada mukena. Mohon maaf ini saya agak batuk. Musim ya Bu ya. Bu Koroti batuk juga. Insya Allah ya. Ini saya mau berhenti ngomong juga nggak bisa. Gitu. Ya. Jadi disiapkan apa yang nanti akan kita gunakan menyambut Ramadan itu disiapkan. Bukan soal fisik tapi lebih ke hati. Hatinya harus siap. Ini yang pertama, orang yang menyambut Ramadan dengan sukacita. Ini orang-orang yang istimewa. Terus yang kedua, orang yang menyambut Ramadan biasa-biasa saja. Pokoknya Ramadan gak Ramadan, waduh wae. Sama. Ngunu-ngunu kui. Mau Ramadan atau di luar Ramadan ya biasa-biasa saja. Orang ke masjid tarawih dia biasa-biasa saja. Si tunggu-tunggu rebahan di rumah, nonton sinetron, nonton TV. Orang tadarus dia pun malah buka HP, scroll TikTok. Ya kan? Orang punya target pingin bisa khatam sehari sekali, dia paling khatam lagu. Ada orang yang menanggapi Ramadan biasa-biasa saja. Ini orang yang paling rugi. Tapi ada orang yang paling rugi serugi-ruginya, yaitu orang yang kecewa
bahkan marah dengan Ramadan. Kecewa. Kenapa marah? Ya, reso sarapan kok. Itu nih sarapan nggak bisa sarapan. Pokoknya paling wegah kalau ketemu Ramadan. Ada yang seperti itu. Ini orang-orang yang hatinya ditutup sama Allah. Nah, kira-kira yang mana kita? Mudah-mudahan yang pertama, orang yang bersuka cita menyambut Ramadan. Orang yang sudah siap hatinya ketemu Ramadan, bahkan merindukan Ramadan sejak lama. Yang dirindukan sebentar lagi tiba, sebentar lagi datang, dia siapkan segala-galanya, bahkan sudah diniatkan dari sekarang. Nanti khatam berapa kali, nanti tarawih di mana. Jogja itu ada 1000 masjid lebih. Kalau bisa jenengan sudah punya niat itu nanti sholat tarawih di mana, ya. Misalnya hari pertama di masjid rumah ya enggak apa-apa lah. Terus malam hari kedua tarawih di masjid Syuhada misalnya. Hari ketiga tarawih di masjid UGM. Sekalian nyari daftar menu buka puasanya. Ya kan sudah dirilis toh. Hari pertama soto Lamongan, nah lumayan lah gitu. Terus hari kedua soto Banjar. Hari ketiga soto Betawi, pokoknya soto terus sampai ke hari ke-30. Lumayan, nggak usah pulang. Dari iftar sampai lanjut tarawih. Hari kelima nanti di Islamic Center Samarinda gitu. Nah 10 hari terakhir di Masjidil Haram. Sebelum takbiran di Masjid Nabawi. Tarawihnya begitu, diniatkan dari sekarang. Mbuh sesuk piye ya wis urusan Allah. Yang penting sudah punya niat. Nah, persiapkan ruhiyahnya untuk menyambut Ramadan itu agar Ramadan kita lebih bermakna. Kalau ruhiyahnya sudah, masuk persiapan yang kedua. Apa persiapan yang kedua? Persiapan yang kedua adalah persiapan sakofiyah. Apa? Sakofiyah atau ilmiah. Persiapkan ilmu. Karena Ramadan itu bukan hanya soal puasa, bukan hanya tarawih, tapi kita juga harus tahu apa saja yang membatalkan puasa, apa yang menyempurnakan ibadah puasa, kita harus tahu. Orang yang berpuasa kumur-kumur batal boten. Ngincipi makanan boleh nggak? Boleh, kecuali keterusan ya itu nggak boleh. Boleh nggak Ramadan berenang? Boleh. Yang tidak boleh berenang sambil minum air. Kalau cuma berenang nggak apa-apa. Poso-poso olahraga seluruh nggak apa-apa. Berenang boleh biar seger tak? Tapi ya beratus terus hilang ngelain ngombe glek ya batal itu. Harus kita pahami fiqhus siyam, fikih tentang puasa. Apa saja orang yang disebut sia-sia puasanya. Para ulama itu kan membagi puasa itu menjadi 3 bagian toh. Ada orang yang puasa biasa-biasa, ini puasa ya sama seperti kita-kita. Yang penting nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan suami istri sudah dianggap sah. Tapi ada ulama yang meningkatkan levelnya. Tidak hanya puasa perutnya, tidak hanya tidak makan, tapi juga puasa anggota badannya. Matanya diajak puasa, telinganya diajak puasa, bibirnya diajak puasa, tangan kakinya diajak puasa. Ini puasa khusus, puasa istimewa. Ini naik level. Bahkan yang ketiga ini puasa yang istimewa, khawasil khusus. Bukan hanya matanya yang berpuasa, apalagi cuma perutnya, tapi hatinya juga diajak puasa. Diajak puasa hatinya dengan cara apa? Selalu digunakan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Pokoknya lupa sejenak sama Allah, ketun banget, menyesal, seolah-olah batal puasanya sia-sia. Kenapa? Karena puasa itu adalah koneksi kita dengan Allah harus kenceng, harus stabil, tidak boleh naik turun. Nah biasanya puasa itu diibaratkan para ulama seperti motor penggerak. Puasa itu seperti motor penggerak. Motor itu kan macam-macam cc-nya, ada yang 100 cc, ada yang sampai 1000 cc, ada yang lebih dari itu. Cc itu ya bisa menentukan laju cepat tidaknya kendaraan itu berjalan. Motor kok balapan sama mobil ya nggak bisa mengalahkan mobil, beda cc-nya, beda kecepatannya. Apalagi mau sepeda kayu, ya jelas tidak bisa. Sepeda ontel sama motor nggak bisa ngejar.
Nah, puasa itu seperti CC tadi, seperti motor. Maka ibadahnya orang yang berpuasa dengan ibadahnya orang yang tidak berpuasa itu beda. Jangan baca Quran tapi tidak puasa, dengan orang yang berpuasa kemudian membaca Al-Quran, itu pahalanya beda. Membaca Al-Quran sambil puasa, sholat sambil puasa, zikir sambil puasa, bahkan sedekah sambil puasa, itu nilainya beda. Tidak bisa disamakan dengan ibadah-ibadah lainnya selama kita tidak berpuasa. Maka puasa ini istimewa, sangat istimewa. Sehingga harus disiapkan persiapan yang kedua tadi, persiapan saqafiyah, persiapan ilmu. Yang ketiga, persiapan yang tidak boleh kita lupakan, harus disiapkan sejak sekarang. Persiapan apa? Jasadiyah, persiapan fisik. Maka harus sehat, Ramadan harus sehat biar bisa tarawih semalam 1 juz. Bahkan di tempat saya itu semalam 2 juz. Ya, di pondok itu semalam 2 juz. Sebulan khatam 2 kali. Dan itu dibaca dalam sholat. 1 juz pertama itu setelah Isya. Yang imamnya santri. Terus nanti sebelum sahur jam 2:30 itu 1 juz lagi sampai menjelang subuh. Jadi setiap malam 2 juz, tiap malam. Kalau dia mau ikut silahkan. Kadang ya wis baru ngono kapok aku. Kedawan, kesuwen gitu. Nah, ini memang untuk kalangan tertentu ya. Hanya untuk santri. Kalau santri harus. Santri itu tiap malam 2 juz. Bukan 1 juz tapi 2 juz. Nah, ibu-ibu yang reguler saja. Kuliah kulhu. Tapi memang fisik harus kuat. Karena Ramadan itu kalau tidak dikuatkan fisiknya, ya pagi-pagi kita sudah lemes, mau mangkat ngaji, rakuat, gitu. Fisiknya harus disiapkan. Sekarang agak sakit sih tidak apa-apa, untuk menggugurkan dosa-dosa. Yang penting nanti Ramadan harus benar-benar sehat. Ramadan harus sehat. Maka masih ada 11 hari ya, 12 atau 11 hari. Jadi dengan jogging dulu tidak apa-apa, keliling Jogja, atau ya keliling komplek maksudnya, olahraga. Istirahatnya yang teratur, ya minum suplemen, biar nanti Ramadan itu sehat. Ramadan tidak sakit. Doakan saya mudah-mudahan sehat. Ini kalau sakit wah bahaya ini. Ngimami tiap malam 2 juz ya. Dan itu suara. Orang sholat itu bukan hanya soal berdiri saja. Kalau kita sebagai makmum kan berdiri sandaran cukup. Tapi kalau imam, apalagi yang ngimami itu butuh konsentrasi tinggi. Nah, kalau misalnya bacaannya beliran-beliru, salah satu harokat saja wis berubah artinya. Maka orang yang hafal Quran itu harus betul-betul bacaannya benar. Tidak boleh beda harokatnya, apalagi kurang 1 ayat. 1 huruf aja nggak boleh, apalagi satu ayat. Kalau nggak ada yang menyimak nggak apa-apa, ada yang nyimak. Pengennya kan cepet toh, 1 juz 15 menit, padahal sih kurang setengah juz. Nah nggak bisa. Orang yang jadi imam itu harus fokus. Maka harus sehat. Ibu-ibu juga harus sehat. Kalau nggak sehat nanti nggak bisa menyiapkan sahur untuk suami toh. Nggak bisa nyiapin buka, bahkan minimal ya nggak bisa safari iftar. Bukan safari tarawih, safari keliling nyari buka puasa. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti masjid itu sudah menyediakan buka puasa. Kalau agak eksklusif ya di hotelnya Bu Rohani lah. Itu pasti menunya istimewa sekali. Ya Bu ya. Tapi yo bayar. Istimewa di sana menunya. Paling tidak selama Ramadan itu tidak hanya 1 masjid yang kita kunjungi. Selama kita diberikan kesehatan fisik oleh Allah, nyari masjid-masjid yang makmur. Bahkan cari masjid yang kira-kira suara imamnya itu mengingatkan kita ketika umroh, ketika haji, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalau di masjid kampung mungkin ya simba-simba sih imam gitu. Nggak bisa diprotes itu, simba-simba itu yang punya masjid bawahnya. Diingatkan yo nesu, gimana gitu. Jangan nyari masjid aja. Sholat di Maskam, UGM, wah, bacaan imamnya luar biasa. Cari misalnya di Masjid Nurul Asri,
kurang atau Masjid Agung Sleman, masih kurang jauh Masjid Agung Bantul, Masjid Agung Kulon Progo atau Gunung Kidul. Pokoknya semua masjid-masjid se-Jogja dikelilingi. Nanti kita bisa membedakan. Oh, ternyata ada toh masjid itu setelah selesai sholat pintunya langsung dikunci, lampunya dimatikan. Padahal masih ada orang di situ. Pernah nggak dengan mengalami sakit tapi tidak berdarah? Kita sedang ngaji nih baca Quran, tiba-tiba lampunya kok mati, pintunya ditutup. Ini takmirnya belum pernah ikut manajemen masjid. Tapi ada nanti kita temukan masjid itu yang tidak punya pintu, terbuka 24 jam. Bahkan lampunya tidak pernah dimatikan, full AC seperti kutub utara. Wah, demepol gitu. Jadi mau iktikaf malah masuk angin, macam-macam. Bahkan ada takmir yang care, sandal kita hilang diganti. Ada juga yang sebaliknya, menyesal gitu, baru pertama kali ke masjid sandalnya hilang. Takmir nggak mau tahu. Wah, kita jadi tahu ternyata macam-macam orang yang ngurus masjid. Tapi yang paling penting tadi persiapan fisik, terutama nanti iktikaf itu membutuhkan persiapan fisik yang optimal. Orang yang iktikaf itu kan banyak, dan kita dilatih untuk bisa konsentrasi. Mau nyari masjid yang kita bisa khusyuk di dalamnya itu susah. Orangnya banyak kok. Apalagi di Jogokarian nggak akan pernah bisa khusyuk gitu. Kokean wong, semrawut, sehingga kita tidak bisa khusyuk sholat. Ya samalah dengan kalau kita umroh di bulan Ramadan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu untuk khusyuk tidak mudah. Pas sholat kepala kita ditendang-tendang, disenggol-senggol, bahkan sholat itu kaki kita diinjak. Maka ada tuh jamaah Indonesia itu ketika Ramadan pada saat tarawih itu kelihatan khusyuk, nangis histeris. Banyak yang mengira hatinya tersentuh, jebule ketahuan, ya, kakinya keinjak. Ada yang seperti mau ngomong juga nggak bisa, kalau ngomong kan batal sholatnya. Wis mau nangis toh. Ya semacam-macam manusia. Nah, fisik itu kalau sehat, ibadah kita maksimal. Tapi kalau fisiknya tidak sehat, ibadahnya tidak maksimal. Karena itu menjaga kesehatan fisik termasuk wajib, harus sehat. Tapi kalau qadarullah sakit ya wis diterima saja. Mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa-dosa. Terakhir, yang keempat, persiapan yang harus sudah dilakukan dari sekarang adalah persiapan maliyah. Apa? Maliyah. Apa mal itu? Mal itu koncone mol. Harta. Persiapan harta. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, kata Nabi. Maka kita bersedekah di bulan Ramadan dengan bersedekah di luar Ramadan beda pahalanya. Di Ramadan kita mungkin sedekah hanya 1 juta. Di luar Ramadan 10 juta. Itu tetap lebih utama yang 1 juta. Apalagi lebih banyak lagi. Maka para sahabat dulu bersama dengan Rasulullah SAW ketika Ramadan akan tiba, mereka sudah ngitung. Bukan untuk zakat mal, bukan zakat fitrah, tapi apa yang akan mereka sedekahkan di bulan Ramadan. Tabungannya dikuras, dikeluarkan, disedekahkan, ditasarufkan. Ya kok dolek maneh barang Ramadan. Mumpung Ramadan. Maka bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Kesempatan terbaik, bahkan Rasulullah itu disifati karihil mursalat, seperti angin yang menghembus dengan kencang. Rasulullah itu kalau memasuki Ramadan, sedekahnya itu ngalah-ngalah ke angin yang kencang gitu. Saking dermawanya Rasulullah. Tidak hanya ngasih iftar 1, 2, 3 masjid, tapi semua masjid, ya. Kalau jenengan umroh, saya doakan bisa umroh Ramadan semua. Jenengan kalau umroh Ramadan berangkat dari hotel habis asar, sejak keluar dari hotel itu sudah ditunggu kontainer, bukan hanya pick up, tapi kontainer itu, mobil-mobil box, isinya bukan furniture itu, isinya makanan, roti, buah, minuman, semuanya ada. Walaupun kita itu sudah bawa, sudah dapat, tetap dipaksa untuk menerima. Itu bedanya di Indonesia dengan sana. Kalau di Indonesia itu dipaksa,
Kalau di sana dipaksa menerima, bahkan kita diseret-seret ngalor ngidul ngetan ngulon hanya untuk menerima. Dari mulai kita keluar dari hotel itu sudah dipaksa menerima. Pokoknya kudu diterima, kudu ditompo. Maka beruntung yang bawa tas, tasnya kayak mau naik gunung gitu, penuh. Ibu-ibu yang tasnya isinya mungkin Quran ketambahan, snack tambahan macam-macam. Begitu sampai di masjid, loh ini fakta. Begitu sampai di masjid, kita tidak akan kesulitan nyari tempat. Di sana seolah-olah ada resepsionisnya yang mengantar kita ke sana aja, sudah disiapkan. Yang di sini nggak terima, ikut saya aja. Di sana sudah disiapkan. Malah kita diseret-seret tadi itu untuk dilayani. Betapa mereka di sana betul-betul memaksa kita menerima sedekahnya. Kalau di sini kan sebaliknya. Oleh karena itu, ya pentingnya kita siapkan maliyah, persiapan harta. Bukan hanya Al-Quran yang mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kalau Allah berjanji apa yang kalian infakkan pasti akan aku ganti. Tapi Rasulullah juga mengatakan, ma naqasat min shadaqatin bal yazda bal yazda bal yazda. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Maka kita siapkan dari sekarang. Ramadan nanti mau sedekah berapa T? Tahu T? Telo apa gitu. Triliun kok. T. Kalau nggak bisa T ya M lah gitu, ember mau apa gitu. Mumpung kita punya niat, kalau bisa niat itu yang tinggi. Jangan sampai niat kok separuh, setengah-setengah, jangan. Tidak hanya soal sedekah, surga pun begitu. Nabi kan mengatakan, wa in sa'altal jannata fas'alil firdausa. Kalau kalian berdoa minta surga sama Allah, mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Paling enggak kalau misalnya belum kesampaian ya mudun sidik lah. Surga nih sore kan gitu. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah yang penting masuk surga yang emper-emperi sidik ya rapopo. Jangan. Mumpung Allah itu maha pemurah, mumpung niat minta itu masih gratis, minta ke Allah itu yang maksimal, yang tinggi, yang banyak. Urusan bisa atau tidak itu kan urusan Allah. Sedekah pun begitu. Jangan sampai kita tidak punya keinginan, punya niat bangun masjid, punya keinginan niat misalnya sedekah yang banyak, sedekah terbanyak. Kalau kita punya niat saja, pasti akan diwujudkan oleh Allah. Kalau bukan kita, nanti anak turun kita, anak cucu kita, itu sudah pasti. Maka niatkan dari sekarang, ya Allah Ramadan ini bisa sedekah 1 T. Sambil goyang-goyang 1 T. Kalau ya tahu, tidak apa-apa, namanya juga nih niat. Ibu-ibu pernah lihat uang 1 triliun? Belum ya? Sama. Kemarin yang di TV itu malah 300 sekian triliun. Sak kamar itu uangnya. Itu kalau dibelikan dawet bisa banjir sak Jogja. Nggak usah 300, satu saja 1 triliun. Belum juga 1 triliun, berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan Ramadan ini saya bisa bersedekah 1 M. Miliar bukan ember ya, 1 M. 1 miliar. Misalnya jenengan kok bisa sedekah 1 miliar? Kira-kira kekayaannya itu di bawah 1 miliar atau di atas 1 miliar? Di atas 1 miliar. Yaitu secara tidak langsung jaluk sugih sama Allah. Ya. Jangan pernah minta, ya Allah saya pengen kaya, jadikan saya orang kaya. Enggak akan dikabulkan sama Allah. Tapi kalau yang kita minta, ya Allah jadikan saya orang yang dermawan, jadikan saya ahli sedekah, berikan kemampuan saya untuk bisa bersedekah 1 miliar. Itu minimal kekayaan jenengan lebih dari 1 miliar. Jadi cara mintanya bukan minta sugih, nek sugih terus ora gelem pengajian ya toh. Nek sugih atau gelem ning masjid, maka dikasih Allah ngene-ngene wis ra apa-apa lah. Sing penting cukup. Tapi tidak hanya itu, kalau bisa kita menjadi anfa'uhum linnas, orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi orang lain. Nah, nyekel duit sak M ora tahu apa meneh sedekah, yaitu mung contoh. Gak bisa 1 M ya mudun sithik lah. Berapa Bu Parwati?
100 juta. Wah, keren ini. Ya Allah, saya pengen bisa bersedekah Ramadan ini 100 juta. Itu kalau Allah dengar, ya, malaikat sudah mencatat, maka kita akan diberikan kekayaan oleh Allah lebih dari 100 juta. Lawang yang disedekahkan 100 juta, masuk kekayaannya kurang dari 100 juta? Nggak mungkin toh. Mesti lebih dari 100 juta. Koyo kok aneh. Yang mudun sithik ra apa-apa. Wis menungso kan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bersedekah 10 juta. Wis lumayan ya 10 juta. Berarti kekayaannya lebih dari 10 juta. Wis nyekel ora tahu, paling ya mung lewat tok, apalagi ini disedekahkan. Al-Qur'an itu mengatakan, kalian tidak akan mencapai puncak kebajikan sebelum kalian menyedekahkan harta yang paling kalian cintai. Sedekah, ya, ini kalau dibandingkan 1000 dengan 10 juta lebih berat mana? Ya 10 juta ya toh. Maka pahalanya beda, lebih besar yang banyak dibanding yang sedikit. Maka kita tidak salah kok punya niat, bahkan berdoa sama Allah. Allah itu maha kaya. Jangan disamakan Allah itu dengan keterbatasan kita. Allah itu maha kaya, nggak akan habis dunianya. Walaupun kita tiap hari minta menghirup oksigennya, makan dari hasil rizkinya, Allah tidak akan pernah habis, nggak akan pernah habis. Kalau kita bisa, warisan bisa habis, ya, di rekening tabungan kita bisa habis. Tapi kalau kekayaan Allah tidak akan pernah habis. Maka sandarkan diri kita kepada Allah. Minta sama Allah, ya Allah, saya ingin bisa bersedekah yang banyak kayak orang-orang gitu loh. Ya. Rasulullah itu pernah kaget ketika ada Abu Bakar datang menghadap Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya bersedekah dengan seluruh kekayaan saya. Hah? Semua engkau sedekahkan? Iya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan, sebagian saja, sebagian untuk ahli warisnya. Umar datang dengan sedekah separuh hartanya, begitu pula sahabat yang lainnya. Maka apakah kemudian harta mereka habis? Tidak. Sampai detik ini kekayaan Abu Bakar, kekayaan Umar, apalagi Utsman masih ada. Padahal orangnya sudah meninggal dunia 1500 tahun yang lalu. Jenengan kalau umroh terus ke Madinah, itu di Madinah tidak jauh dari Masjid Nabawi, kurang lebih sekitar 700-an meter. Ada satu hotel, hotel itu namanya Hotel Utsman bin Affan. Betul nggak? Ada, saya pernah foto di situ. Bukan masuk, bukan nginep, foto. Lumayan lah foto, dokumentasi. Larang ya. Ya. Jadi kan kalau mau foto nggak apa di situ. Jadi ada hotel. Hotel itu dibangun oleh pemerintah Saudi atas nama Hotel Utsman bin Affan. Mungkin sebagian kita sudah tahu ceritanya toh? Hotel Utsman bin Affan itu bukan nama orang lain, tapi memang namanya Utsman bin Affan. Loh, kok bisa? Orangnya sudah mati. Beliau sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Kok masih bisa bangun hotel? Nah, usut punya usut. Dulu Utsman bin Affan itu pernah mewakafkan sebuah sumur milik orang Yahudi. Namanya sumur Ruman. Tidak hanya membebaskan sumur. Sumur itu airnya bukan untuk dijual, tapi disedekahkan. Samalah seperti mungkin sekarang di Indonesia lagi langka gas melon LPG. Itu kalau orang-orang kapitalis, kesempatan untuk menjual semahal-mahalnya. Tapi kalau dalam Islam seperti Utsman bin Affan, setelah beli banyak gas melon, bukan dijual, tapi dibagikan. Itu kata anak-anak sekarang, orang gila mana gitu. Ya bukan gila, tapi memang dermawannya itu nggak bisa dikalahkan. Mungkin kalau dijual untungnya makin banyak ya toh. Tapi Utsman bin Affan sudah nggak butuh dunia, sudah selesai urusannya dengan dunia, sudah cukup dengan dunia. Beliau ingin berbagi, disedekahkan itu sumurnya. Setelah itu beliau beli tanah sekitar sumur itu. Itu sumur satu-satunya yang masih mengalir di Madinah saat paceklik itu. Dibeli tanah sebelahnya, ditanami kurma. Kurma tumbuh berbuah sampai Utsman bin Affan
meninggal kurmanya masih dikelola, hasilnya dibagi menjadi 3. Sepertiganya untuk pemeliharaan, ya, beli bibit, beli pupuk dan seterusnya, termasuk gaji pegawai yang mengelola dan seterusnya. Kemudian sepertiga yang kedua untuk modal, maksudnya untuk ya melebarkan bisnisnya, invasi, setelah ini beli apa, meluaskan lahan dan seterusnya. Dan sepertiganya ini yang istimewa, disedekahkan, diwakafkan. Jadi hasil keuntungan sumur kemudian kebun kurma itu tidak hanya untuk diputar sebagai modal, bukan hanya untuk pemeliharaan, tapi juga disedekahkan. Termasuk dulu banyak mahasiswa yang kuliah di sana dari Indonesia yang beasiswanya itu dari Utsman ibnu Affan. Nah, ternyata harta itu makin berkembang. Itu bedanya dengan riba. Kalau riba itu mesti habis, tapi kalau sedekah akan bertambah, berkembang. Setelah itu digunakan untuk membeli macam-macam tanah dan seterusnya. Nah, sekarang dibangun hotel itu. Keuntungan hotel pun sama. Sepertiganya untuk pemeliharaan, sepertiganya sebagai modal, sepertiganya keuntungannya untuk diwakafkan. Jadi, kalau misalnya ibu-ibu umroh di bulan Ramadan pas di Masjid Nabawi, dari hotel sampai Masjid Nabawi ada yang ngetungke kurma, air zam-zam kemasan, itu termasuk sedekahnya Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal dunia, sudah di kuburan, tapi masih bisa bersedekah. Itu dahsyatnya sedekah. Sedekah nggak ada matinya. Ya. Sedekah tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah habis. Itu yang disebut dengan jariyah. Jariyah itu pahala yang terus-menerus mengalir. Mudah-mudahan kita seperti Utsman ibnu Affan. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah 4 persiapan yang sudah harus kita lakukan dari sekarang. Maka para ulama dulu sudah melakukan ibadah apapun yang dilakukan pada bulan Ramadan sejak masih berada di bulan Sya'ban. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sudah tahu ilmunya, mereka sudah memiliki persiapan. Nah, persiapan itu diantaranya adalah tsaqafiyah, persiapan ilmu pengetahuan. Maka nanti kalau ada undangan song-song Ramadan, pengajian tarhib Ramadan, jenengan hadir, ya. Itu untuk menambah ilmu kita. Baik, sebelum kita akhiri dengan doa khatmil Quran, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, ibu-ibu. Monggo. Waalaikumsalam. Tidak aku soal Sya'ban para masuk yang jika Sya'ban tinggal separuh, maka dilarang kalian berpuasa. Ya. Ini menurut Rasulullah penjelasannya seperti apa? Iya. Karena kalau kita yang biasa Senin Kamis itu Betul. kita mendapatkan waktu. Ya. Ada istilah yaumusyak. Apa? Yaumusyak. Syak itu keraguan, mamang, ragu. Nah, apa yang dimaksud dengan hari keraguan itu? Hari keraguan adalah hari ini antara masih Sya'ban atau sudah Ramadan. Zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang insya Allah enggak. Kenapa? Teknologi sudah canggih, sehingga jangankan besok itu masih Sya'ban atau sudah Ramadan, 100 tahun yang akan datang kapan Ramadan sudah bisa ditentukan dengan adanya teknologi. Nah, kemarin kan ada press release dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sudah memberikan himbauan bagi warga Muhammadiyah, misalnya Ramadan, 1 Ramadan tanggal berapa? 1 Maret. Tarawihnya mulai dari 28 April sampai nanti 1 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, Idul Adha itu sudah dirilis. Dan itu berdasarkan teknologi. Apa yang akan dilakukan itu sudah bisa diriset. Kalau zaman Nabi dulu hanya menggunakan pengamatan ru'yah, sehingga terbatas. Kalau misalnya mendung ya digenapkan 30 hari,
Tapi kalau pas cerah bisa saja 29 hari. Sehingga di antara akhir Sya'ban dengan awal Ramadan itu hendaknya tidak berpuasa. Untuk apa? Menjaga. Jangan sampai kita berpuasa pada hari yang diragukan. Misalnya masih beranggapan ini Sya'ban padahal sudah Ramadan, atau ini sudah Ramadan padahal masih Sya'ban. Nah, ini bagi yang menggunakan pengamatan ru'yatul hilal. Kalau sekarang bukan berarti hadis itu sudah tidak relevan. Boleh kita jadikan sebagai patokan dengan catatan ya, orang-orang yang dimakruhkan berpuasa itu adalah mereka yang tidak terbiasa berpuasa. Misalnya ora tahu poso kok ujug-ujug poso ya. Jangan puasa di hari akhir itu, di terakhir jangan. Tapi kalau jenengan sudah punya kebiasaan puasa, dia terbiasa puasa Senin Kamis ya tetap puasa enggak apa-apa. Jadi hadis itu bukan merupakan larangan untuk berpuasa di hari terakhir Sya'ban. Bukan, tapi himbauan. Dihimbau. Bagi yang terbiasa puasa silahkan tetap puasa. Tapi bagi yang tidak terbiasa puasa, tidak usah puasa. Hanya saja seperti yang di awal tadi saya katakan, sekarang teknologi sudah canggih. Untuk bisa menentukan ini masih tanggal 1 atau sudah tanggal 2, kita bisa menggunakan bahkan aplikasi. Jenengan sudah jago jadi ahli ru'yah itu kalau menggunakan aplikasi, ya kan? Karena bisa melihat kita. Cuma ya masih ada yang mengikuti pola tradisional dengan melakukan pengamatan. Biasanya mereka di gedung-gedung tinggi. Kalau di Jogja itu di Bukit Syekh Belabelu, di mana Parangtritis itu loh. Itu kan ada bukit. Nah, biasanya beberapa ormas termasuk dari MUI itu akan melakukan penerawangan. Ya nggak bisa lihat wong kehalang bias pantai selatan kok. Apalagi sekarang musim penghujan, maka biasanya digenapkan menjadi 30 hari. Tapi kalau kita dengan metode hisab, dengan metode perhitungan astronomi, itu pasti valid. Pasti valid. Maka dalam menentukan satu Ramadan, termasuk satu Syawal itu kan ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara manual, dengan mata telanjang. Namanya apa? Ru'yatul hilal. Nah, biasanya juga ada rapat, konferensi pers yang dilakukan oleh pemerintah baru disiarkan. Tapi kasihan saudara kita yang di Indonesia Timur, ya. Sini belum taraweh, sana sudah lewat tarawehnya, ya toh? Atau misalnya Lebaran pun sama. Sini sudah baru dikatakan Lebaran, sana sudah menjelang tengah malam. Kan Indonesia itu 3 waktu, beda dengan Saudi. Maka cara yang termudah saya kira, cara yang paling gampang ya nggak usah repot-repot nilai bulan sabit hilal yang amat sangat kecil itu, apalagi sampai naik ke atas bukit, ke atas atap gedung yang tinggi. Sekarang ada teknologi, ya namanya juga manusia macam-macam. Ada yang tetap menggunakan metode yang pertama, ada yang menggunakan metode yang kedua. Nah, yang paling simpel itu metode yang kedua, namanya metode hisab atau astronomi. Itu yang biasa dilakukan Muhammadiyah. Ini bukan Muhammadiyah NU, bukan ya, tapi metode yang dipakai. Cuma biasanya kalau dari ormas NU itu kan menggunakan metode ru'yatul hilal. Sebagaimana memang ada hadisnya, tidak salah, benar. Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian, berlebaranlah kalian karena melihat bulan. Jadi bulannya bisa disaksikan dengan mata telanjang. Tapi kalau sekarang ya rada angel. Kenapa? Banyak polusi, ya kan? Apalagi musim penghujan begini, secara ketok jelas itu terhalang oleh awan. Nah, yang kedua itu menggunakan metode astronomi, hitungan astronomi sebagai alternatif. Sama-sama benarnya. Al-Quran juga mengatakan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila
hatta 'ada kal urjunil qadim. Itu surat Yasin, itu surat yang mau dibacakan sebelum kita meninggal dunia. Hafalkan ya. Itu kata Allah, nggak mungkin matahari mendahului bulan. Tidak mungkin matahari mendahului bulan. Dan hitungan astronomi itu pasti akurat, nggak mungkin melenceng. Detik, bahkan dari jam, menit, detiknya itu detail. Coba kalau matahari itu telat munculnya 1 detik saja, bisa error semua itu ya. Waktu astronomi itu sangat tepat. Jadi tidak salah kalau menggunakan metode astronomi. Syukur-syukur bisa digabungkan jadi satu. Astronomi iya, kemudian ru'yatul hilal iya. Nah, sempurna. Itu ya maksudnya. Ada lagi? Oke, monggo. Boleh nggak kalau kita pas ibadah di tanah suci itu doa minta didapatkan di Madinah atau di Mekah? Iya. Boleh nggak kita berdoa minta diwafatkan? Nggak boleh. Ya. Kalau diwafatkan tok berhenti di situ nggak boleh. Ya Allah, utang saya banyak, pengen mati sekarang, nggak boleh. Harus disaur dulu utangnya. Atau sudah bosan hidup, KDRT, pokoknya nggak nyaman hidupnya, terus pengen mati, nggak boleh. Tapi kalau kita berdoa meminta sama Allah diwafatkan dalam kondisi atau di tempat tertentu, boleh. Boleh. Misalnya, jadi dengan berdoa, ya Allah, wafatkan saya pada hari Jumat, boleh. Wafatkan saya ketika saya sedang bersujud, boleh. Wafatkan saya ketika saya sedang dalam keadaan suci bermunajat kepadamu, boleh. Bahkan kita kan dianjurkan untuk berdoa. Kalau bisa kita ulang-ulang doa ini yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 103 dan 104. Hafalkan doa ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu kan doa minta mati, tapi mati yang baik. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abrar, bersama dengan orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Itu doa minta mati, tapi bukan karena frustasi, bukan karena masalah. Minta mati diwafatkan dalam keadaan yang baik, sedang beribadah, sedang sholat, sedang bermunajat. Surat Ali Imran ayat 103. Minta diampuni dosanya, dihapuskan kesalahannya, dan diwafatkan dalam keadaan baik. Boleh, tidak apa-apa. Urusan nanti mati seperti apa itu urusan Allah. Yang penting kita berdoanya minta seperti itu. Abu Bakar itu meninggal dunia di atas ranjang. Khalid bin Walid itu meninggal dunia di atas ranjang. Padahal sepanjang hayatnya, umurnya dihabiskan untuk berperang saat itu. Tapi meninggal dunianya malah di atas kasur. Jadi mati itu soal urusan Allah. Bukan kok orang kalau setiap hari misalnya berperang, matinya di medan perang, belum tentu. Khalid bin Walid itu dari kecil sampai tua itu habis waktunya untuk berperang, tapi menjelang meninggal dunianya malah di kasur, di ranjang. Maka bagaimanapun kondisi seseorang meninggal, mau di kasur, di rumah, di jalan, di laut, di udara, atau di masjid, yang dilihat oleh Allah bukan tempatnya, tapi niatnya. Misalnya begini, ini hadisnya. Rasulullah mengatakan, siapa yang memohon kepada Allah mati syahid, siapa yang berdoa, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan syahid, meskipun dia meninggal di rumah sakit, meskipun dia meninggal di atas kasur, dia dihitung seperti orang yang mati syahid. Jadi niatnya, bukan kondisinya, bukan fisiknya. Misalnya gini, ada orang meninggal di masjid, dia pasti orang baik, dia pasti husnul khotimah. Belum tentu. Siapa tahu niat ke masjid mau nyuri kotak infak, kan nggak tahu. Atau nyari sandal, helm, motor, kan nggak tahu. Jadi Allah tidak melihat posisi dia mana, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Maka dulu di masa Rasulullah itu ada sahabat yang meninggal dunia ketika perang.
Para sahabat yang lain gemuruh, mereka mengatakan dia mati syahid, pasti masuk surga, bla bla bla. Tapi kata Rasulullah, jangan kalian ucapkan seperti itu. Sekarang dia berada di neraka, kata Nabi. Loh, kenapa? Karena dia masih punya hutang yang belum dia lunasi. Dan sebelum dia meninggal, dia masih berseteru dengan orang lain. Jadi bukan tempat meninggalnya di mana, tapi bagaimana niatnya. Jangan meninggal dimanapun tidak masalah. Bahkan naudzubillah min dzalik, mungkin meninggal dunia di jalan. Kan banyak tuh orang meninggal dunia kecelakaan sampai naudzubillah min dzalik nggak dikenali gitu. Tapi kalau niatnya mau umroh, niatnya mau haji, walaupun belum sampai tanah suci, tetap dihitung sempurna ibadah haji dan umroh. Misalnya niatnya silaturahim, mau kemana? Ini mumpung bulan Sya'ban, nyadran misalnya, atau silaturahim kemana gitu. Lah kok meninggal dunia di tengah jalan? Walaupun meninggal dunia dengan cara seperti itu, orang mungkin mengatakan tragis dan seterusnya, tapi beda dengan Allah. Yang dinilai oleh Allah bukan meninggal dunianya dalam keadaan apa, tapi niatnya bagaimana. Kalau dia niatnya misalnya mau silaturahim, itu tetap masuk surga, walaupun kondisi meninggalnya seperti itu. Ya, jadi yang paling bagus ya bukan ya Allah saya ingin mati di masjid, nggak harus begitu. Baca aja ayat 103 tadi, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami dalam keadaan sedang berbuat baik. Oh iya, kurang 9, 193. Ya, bukan 103, 193, 194. Benar, akhir Ali Imran ya. Benar. 193. Kelas 103 itu Rabbana Atina. Surat Al-Baqarah. Iya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Iya. Waktu itu saya di suatu keluarga, saya di situ subuh ada suami teman, kan itu sekolahnya besar, beliau sholat di situ, saya subuh, beliau subuh di situ, kan terus komat. Saya otomatis ikut jadi makmum. Sebenarnya waktu itu belum bangun, tapi kan itu terbuka masalah anaknya ada di situ. Beliau istrinya saya tuh tidak boleh makmum suaminya, karena itu suami orang gitu kan, sering itu tidak subscribe gitu kan, segala macam itu mau penjelasannya. Iya. Kalau di tempat tertutup memang tidak boleh. Tapi kalau di tempat umum, tempat yang terbuka boleh. Kita tidak harus bermakmum di belakang suami sendiri loh. Nah, misalnya jenengan sholat Jum'ah, sholat apapun, sholat Id lah, sholat Idul Fitri. Apa imamnya suaminya? Masing-masing suami jadi imam? Enggak toh? Imamnya cuma satu. Yang di belakang itu kan semua macam-macam, anaknya orang, istrinya orang, semua di situ. Boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya berduaan, itu yang tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan terjadi fitnah. Tapi kalau misalnya di masjid umum, bahkan di musola juga sama. Di musola atau di masjid umum, di situ ada imam, kemudian kita sholat di belakangnya, tidak apa-apa, walaupun bukan suaminya, bukan istrinya. Tapi kalau misalnya ya, hanya berdua gitu, sholat tak imami, bahaya itu kalau keterusan. Ya. Biasanya setelah salam terus salaman, nah itu malah bahaya. Ya. Tapi kalau hanya sholat saja tidak apa-apa. Saya termasuk yang mengikuti pendapat bolehnya seorang perempuan mau sudah bersuami atau belum untuk berjamaah bersama dengan imam. Tapi dengan catatan di tempat yang terbuka, di masjid begitu. Tapi kalau misalnya kita niat untuk berjamaah, misalnya begini, jenengan ibu-ibu ya sendirian, terus masuk masjid, tapi nggak usah deket-deket ya. Di depan kita ada seseorang sedang sholat, lalu kita niatkan dari belakang, nggak usah ditepuk-tepuk juga, nggak boleh, batal itu. Kita niatkan untuk berjamaah, kita ikuti gerakannya, boleh, tidak apa-apa. Kita insya Allah dapat pahala berjamaah itu. Jadi
harus digaris bawahi. Yang tidak boleh itu yang apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, atau misalnya di tempat tertutup. Tapi kalau di tempat yang umum, bahkan di musola sekalipun, apalagi di masjid, boleh. Kan kita tidak harus bertanya dulu, imamnya siapa, suami saya atau bukan, gitu. Enggak tahu. Ya pokoknya kita berjamaah di belakang situ, tidak apa-apa. Ngoten nggih. Cekap. Baik, kita doakan serta dikabulkan semua hajat-hajat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. ورضي الله تعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وحفظه وتدبره آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفيها، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah dan kita semua diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebelum kita masuki Ramadan, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama kita bersama. Mungkin ada ucapan, perbuatan banyak khilafnya, mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah. Sehingga nanti Ramadan, salah satu tradisi yang dilakukan Rasulullah itu sebelum Ramadan saling bermaaf-maafan, agar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kecuali hanya sebatas hubungan kita dengan Allah. Kalau kesalahan antara manusia itu sudah dimaafkan, maka Allah tidak sulit untuk memaafkan hamba-hambanya. Ya. Mohon dimaafkan ya ibu-ibu ya. Jadi yang belum minta maaf sudah saya maafkan duluan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.